Bismillah dulu ya. Ya, sekarang sebelum bobo kita baca dongeng ya. Kita baca dongeng peri dalam botol ya. Dalam botol. Penulisnya Nani Sumantri. Oke. Di perkampungan kecil di pinggir pantai hidup seorang kakek dengan cucunya yang cantik bernama Nora. Mereka tinggal di sebuah rumah di pinggir pantai yang indah. Wah, indah sekali pantainya. Walaupun sederhana, tapi mereka hidup bahagia. Setiap hari Nora bermain-main di pasir di pantai. Nora senang sekali bermain di tepi pantai. Nora pun selalu menemani kakek mencari ikan untuk dijual kembali di tempat pelelangan ikan. Kakeknya bawa pancingan. Ikan kalau dijual. Suatu hari ketika Nora sedang bermain di tepi pantai, Nora menemukan sebuah botol yang tersapu ombak. Bentuknya sangat unik. Nora pun membawa botol itu pulang untuk ia simpan. Tiba-tiba terdengar suara kakek dari kejauhan memanggilnya. Nora, ayo pulang. Hari sudah mulai sore. Iya, Kek. Nora pun segera menghampiri kakeknya. Jauh banget, jauh bisa dengar. Kan dari jauh, nggak jauh sekali, cuman jauh kedengeran sama Nora. Malam itu Nora tidak bisa tidur. Dia terus memandangi botol yang ditemukannya tadi siang di tepi pantai. Dia terus memperhatikan bentuknya yang unik. Kemudian karena penasaran, Nora pun membuka tutupnya. Ke bawah aja nggak apa-apa kakinya. Kalau sakit nggak usah gitu. Ini sayang. Nah, oh ya udah disila aja. Ada ini. Ya sila aja. Nora sangat kaget ketika tiba-tiba muncul sesosok peri cantik yang keluar dari botol tersebut. Peri itu langsung menyapa Nora yang masih terkejut. Cing, peri itu keluar dari botol ya. Hai gadis manis. Halo, kamu siapa? Jangan takut sayang, namaku Peri Ellen. Terima kasih kamu telah menyelamatkanku. Sudah lama aku terombang-ambing dalam botol ini di tengah laut. Kini aku sudah bisa menghirup udara bebas, ucap peri itu. Sama-sama Peri, aku juga sangat senang sekali karena bisa membantumu, jawab Nora. Namamu siapa, gadis cantik? Pri. Tanya Peri Ellen. Bukan, Peri Ellen nanya. Namaku Nora, kata si Noranya. Ketika Nora sedang asik mengobrol dengan Peri Ellen, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar Nora. Tok tok tok. Ternyata itu adalah kakek. Nora, kenapa kamu sedang mencari dengan siapa? Tanya kakek. Tidak, Kek. Nora tidak sedang bicara dengan siapapun, jawabnya. Ya sudah kalau begitu, Nora, cepat kamu tidur. Ini sudah malam, ucap kakek sambil keluar dari kamarnya. Bisa pulang? Ya iya kan ada pintunya. Kok tidurnya kayak gitu? Iya kan. Dibantakan perinya kecil. Peri Ellen, kamu di mana? Ucap Nora memanggil Peri Ellen. Aku di sini gadis manis. Aku tidak kemana-mana, jawab Peri Ellen. Kalau peri tidak tersembunyi, kenapa kakek tidak bisa melihatmu? Peri hanya bisa terlihat oleh anak kecil. Jadi kakekmu tidak bisa melihat peri sayang, jawab Peri Ellen. Akhirnya malam itu Nora dan Peri Ellen saling bercerita. Mereka pun langsung akrab layaknya sahabat. Esoknya Peri dan Nora bermain dengan senang sekali di pantai. Tiba-tiba Nora bertanya pada Peri, Peri, aku ingin tahu mengapa Peri tiba-tiba dalam botol. Apakah Peri memang tinggal dalam botol? Tanyanya. Bukan begitu sayang. Sebenarnya Peri tinggal di negeri peri yang sangat indah. Peri sangat bahagia tinggal di sana. Selain itu, Peri juga mempunyai saudara yang sangat baik, namanya Peri Alin. Namun ada peristiwa yang membuat negeri peri menjadi kacau hingga memisahkan kaum peri, termasuk Peri Alin. Jawabnya sedih. Saat itu ada seekor raksasa datang dan menghancurkan negeri peri karena iri melihat kebahagiaan kami. Hingga semua peri sangat panik. Maka Ratu Peri pun memerintahkan seluruh peri untuk bersembunyi dalam botol terpisah. Kok ada monster di sini? Enggak, ini kan di negeri peri. Kemudian
membuang botol itu ke laut agar raksasa itu tidak bisa menemukan kami, lalih peri Ellen. Nora pun hanya terdiam mendengar cerita peri Ellen yang sangat sedih itu. Waktu berjalan begitu cepat, tidak terasa sudah 1 Siapa? minggu. Peri Ellen menemani Nora menemani mana? Nora. Yang mana? Ini Nora. Nora besar banget. Iya. Yang ini kecil. Saat Peri Ellen menemani Nora bermain di pantai hingga membacakan cerita sampai Nora tertidur. Peri Ellen pun sudah Nora anggap sebagai ibunya sendiri. Peri Ellen pun sudah Nora anggap sebagai ibunya sendiri karena orang tua dan nenek Nora sudah meninggal ya. Hingga suatu hari ya, udah meninggal sayang, nenek sama orang tuanya. Nora udah meninggal. Hingga suatu hari saat Nora dan Peri Ellen sedang bermain di kamar, tring, tiba-tiba muncul makhluk yang bentuknya aneh di kamar Nora. Wah, teriak Nora saat makhluk yang seperti kurcaci itu mendekatinya. Salam Peri Ellen, kami diperintahkan Ratu Peri untuk memberitahu bahwa kerajaan Peri telah aman. Jadi Peri Ellen diminta untuk kembali. Ucap makhluk itu tiba-tiba pada Peri Ellen. Terima kasih Kurka, jawab Peri Ellen. Tolong sampaikan pada Ratu, aku akan kembali ke negeri Peri secepatnya, sambungnya. Baik Peri Ellen, pesan itu kami sampaikan pada baginda Ratu, jawab makhluk itu. Setelah pamit, Kurka dan Peri yang mengawalnya pun menghilang dari kamar Nora. Sering, hilang lagi. Nora yang masih kaget dengan kedatangan Kurka pun hanya terdiam. Kemudian Peri Ellen memberitahunya bahwa yang datang tadi adalah kurcaci yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan dari Ratu kaum Peri. Nora ini saatnya Peri Ellen harus kembali ke negeri kaum peri. Kau tidak boleh sedih ya, karena suatu saat akan ada seorang sahabat yang akan datang dan selalu menemani seperti peri, ucap Peri Ellen. Jadi Nora jangan sedih kalau Peri Ellen sudah nggak ada di sampingnya Nora lagi. Tapi Nora tetap sedih karena ia pasti akan sangat kehilangan peri kesayangannya itu. Tapi sebelum peri pergi, Peri akan memberimu sesuatu. Ini untuk kamu sayang, ucap Peri Ellen sambil memberikan sebuah batu yang indah berwarna kebiruan. Batu ini adalah batu yang batu ini adalah batu peri. Ini adalah harta yang paling berharga yang dimiliki seorang peri. Tapi Peri Ellen memberikannya kepadamu karena kau juga adalah harta yang berharga untuk Peri Ellen, ucapnya. Waktu berlalu begitu lambat tanpa kehadiran Peri Ellen. Nora pun masih sangat sedih karena kehilangan Peri Ellen. Hidup Nora terasa hampa tanpa kehadiran Peri Ellen yang selama ini sangat menyayanginya. Sedih karena kalau nggak ada teman. Mas Edi kalau nggak ada teman sedih nggak? Nggak sedih. Kalau nggak punya teman nggak apa-apa. Punya saja. Iya punya saja, berarti sedih kan kalau nggak punya? Punya. Siapa? Revan. Oh Revan. Revan mana Revan? Hingga suatu hari saat Nora pulang dari pantai, ia melihat seorang anak perempuan didampingi oleh kedua orang tuanya masuk ke rumah yang letaknya tidak jauh dari rumah Nora. Sepertinya ada tetangga baru, pikir Nora tanpa terlalu menghiraukannya. Esoknya ketika Nora sedang duduk termenung dengan sedih, tiba-tiba ada seorang anak yang menghampirinya. Kenapa kamu bersedih? Kenapa kamu ngantuk? Kenapa kamu bersedih? Tanya anak itu tiba-tiba. Kamu siapa? Tanya Nora kaget. Namaku Greta. Aku dan keluargaku baru pindah ke tempat ini. Rumahku tidak jauh dari rumahmu, jawab anak bernama Greta itu. Namamu siapa? Kenapa kamu terlihat sedih? Tanya Greta. Aku Nora. Aku sedih karena baru kehilangan seorang yang aku sayangi, jawab Nora. Peri. Iya. Peri siapa? Peri siapa namanya? Nora. Peri Ellen. Peri Ellen. Nah, memang kamu kehilangan siapa? Tanya Greta Peri lagi. Ellen. Meskipun orang tahu bahwa belum tentu Greta percaya tentang Peri Ellen, tapi ia tetap bercerita tentang pertemuannya dengan Peri Ellen yang cantik dan baik hati. Aku sangat kehilangan saat ia pergi, cerita Nora akhirnya. Tiba-tiba tanpa Nora sangka, Greta menangis mendengar ceritanya. Ia pun berkata, tahukah kau Nora, aku
saat itu aku sedang sedih. Tanpa sengaja aku pun menemukan botol yang indah. Kemudian keluar peri yang sangat cantik bernama Peri Alia.